Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mahesa Hendrata dengan NIM 2120 80 20 18. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme reaksi kondensasi Novnagle dan kondensasi Claisen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kondensasi Novnagle. Kondensasi Novnagle merupakan suatu reaksi kondensasi yang terjadi antara aldehida atau keton dengan hidrogen alfa yang terikat pada dua gugus penarik elektron yang dibantu oleh katalis yang berupa basa amina, menghasilkan senyawa alfa beta tak jenuh. Reaksi kondensasi ini memiliki dua syarat, yakni yang pertama harus memiliki karbon alfa yang terikat pada dua buah gugus aktivasi. Lalu harus menggunakan katalis khusus, yaitu berupa turunan amina. Reaksi kondensasi Novnagle setidaknya memiliki 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap deprotonasi, yaitu untuk membentuk ion enolat. Lalu ada reaksi nukleofil dan protonasi. Lalu yang ketiga ada reaksi dehidrasi. Yang keempat ada reaksi kondensasi dan pembentukan ion enolat kembali. Lalu ada pembentukan produk di akhir. Untuk melihat bagaimana mekanismenya, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini saya menggunakan benzaldehid yang direaksikan dengan 3 naftalen 1 il 3 oksopropanol yang dibantu oleh katalis dimetil amina. Tahap yang pertama yaitu tahap deprotonasi untuk membentuk ion enolat. Senyawa 3 naftalen 1 il 3 oksopropanol memiliki 2 gugus pada molekulnya, yaitu 2 buah gugus karbonil yang diantaranya terdapat karbon alfa. Pada karbon alfa terikat yang namanya hidrogen alfa. Hidrogen alfa bersifat sangat asam karena elektronnya tertarik ke 2 buah gugus karbonil, sehingga dia akan sangat mudah untuk dilepaskan dan diprotonasi oleh elektron bebas pada katalis dimetil amina. Ketika terjadi reaksi deprotonasi, maka akan terjadi pemutusan ikatan antara karbon alfa dengan hidrogen alfa, sehingga elektron akan diberikan ke karbon membentuk karbanion. Lalu elektron di sini dapat beresonansi membentuk ikatan lengkap, sehingga elektron pada karbonil akan terdesak dan elektron akan diberikan kepada oksigen sehingga membentuk ion enolat. Reaksi ini dapat berlangsung secara bolak-balik atau biasa kita sebut sebagai tahap intermediate. Setelah terjadi pembentukan ion enolat, lalu terjadi yang namanya reaksi nukleofil, di mana benzaldehid akan diserang oleh katalis dimetil amina, karena pada katalis dimetil amina pada atom nitrogennya masih terdapat elektron bebas yang bersifat nukleofil yang mampu menyerang karbonil yang lebih bersifat elektrofil, sehingga ikatan karbonil akan terputus dan elektron akan diberikan kepada oksigen, sehingga oksigen akan menjadi kelebihan muatan. Untuk menstabilkan oksigen, maka akan terjadi reaksi protonasi pada intermolekulnya, di mana oksigen yang kelebihan elektron akan mampu mengambil hidrogen pada katalis yang telah berikatan dengan karbon, sehingga ikatan N dan H akan terputus dan elektron akan diberikan kepada nitrogen sehingga nitrogen menjadi stabil. Lalu oksigen masih mempunyai elektron bebas. Nah, di sini dia masih mampu untuk memprotonasi, tetapi molekul yang diprotonasi yakni garam amonium
yang terbentuk pada saat pembentukan ion enolat, di mana elektron bebas pada oksigen akan kembali mengambil hidrogen pada garam amonium, sehingga ikatan antara N dan H akan terputus dan elektron akan kembali diberikan kepada N, sehingga N menjadi stabil. Tetapi oksigen menjadi tidak stabil karena dia kekurangan elektron. Nah, untuk menstabilkannya, maka si elektron bebas pada katalis dimetil amina yang sudah stabil akan beresonansi membentuk ikatan rangkap dan elektron akan diberikan kepada O dan terjadi yang namanya pelepasan H2O. Nah, di sini dikenal dengan reaksi dehidrasi. Nah, setelah terjadi pelepasan air, maka di sini terdapat berupa produk atau molekul yang bersifat elektrofil. Molekul yang lebih bersifat elektrofil ini akan mampu untuk diserang oleh karbanion yang sudah kita bentuk di tahap awal tadi. Sehingga di sini terjadi yang namanya reaksi kondensasi atau penggabungan dua molekul yang kecil menjadi molekul yang lebih besar. Tetapi di sini pada molekulnya masih terdapat hidrogen alfa. Nah, sehingga katalis yang masih tersisa masih mampu untuk memprotonasi hidrogen alfa, sehingga di sini terjadi yang namanya deprotonasi kembali dan ikatan H pada karbon alfa dan hidrogen alfa akan diberikan kepada karbon membentuk ikatan rangkap. Kemudian ikatan rangkap akan mampu mendesak ikatan karbonil, sehingga elektron akan diberikan ke oksigen dan membuat oksigen menjadi kelebihan muatan. Lalu elektron pada nitrogen akan memprotonasi garam amonium, sehingga nitrogen akan kembali kekurangan elektron dan elektron pada oksigen akan beresonansi membentuk ikatan rangkap. Lalu ikatan rangkap akan berpindah membentuk ikatan rangkap yang baru dan melepaskan katalis dimetil amina. Nah, di sini telah terbentuk produk kita berupa senyawa alfa beta tak jenuh, di mana di sini terbentuk yang namanya ikatan tak jenuh antara karbon alfa dan karbon beta. Selanjutnya materi yang kedua yaitu kondensasi Claisen. Reaksi kondensasi Claisen yaitu menggabungkan nukleofil enolat dengan gugus karbonil ester yang lebih bersifat elektrofil. Tahap dari reaksi ini yang pertama yaitu pembentukan enolat ester, yang kedua penambahan nukleofil, lalu yang ketiga pelepasan alkoksida, dan yang keempat yaitu pembentukan beta ketoester. Untuk melihat bagaimana mekanismenya, langsung saja kita ke contoh soal. Nah, sini saya menggunakan senyawa metil 3-metil 4-penilbutanoat yang akan diprotonasi oleh ion alkoksida berupa OCH3, di mana oksigen yang kelebihan elektron akan memprotonasi hidrogen alfa yang terikat pada karbon alfa, sehingga ikatan antara H dan C akan terputus dan elektron akan diberikan ke karbon alfa membentuk yang namanya karbanion. Lalu elektron di sini akan mampu beresonansi membentuk ikatan rangkap dan ikatan karbonil akan terputus dan elektron akan diberikan kepada O membentuk ion enolat. Reaksi tersebut dapat berlangsung secara bolak-balik sehingga akan kembali membentuk yang namanya
karbanion. Lalu tahap yang kedua yaitu penambahan nukleofilik. Karbanion yang telah terbentuk akan menyerang senyawa ester yang lain pada karbonilnya, sehingga akan terjadi yang namanya penggabungan molekul dan terjadi yang namanya pelepasan alkoksida. Nah, pelepasan alkoksida terjadi ketika adanya resonansi dari elektron dari oksigen membentuk ikatan rangkap dan ion alkoksida dapat dilepaskan. Nah, tetapi pada molekul ini masih terdapat yang namanya hidrogen alfa yang masih bisa diprotonasi oleh ion metoksida yang dilepaskan sebelumnya, sehingga di sini masih dapat terjadi pembentukan karbanion. Karbanion yang sudah terbentuk itu akan menstabilkan diri dengan cara memprotonasi ion molekul hidronium, sehingga di sini terjadi yang namanya pelepasan air dan membentuk produk yang lebih stabil.